Karawang, Jawa Barat. Media Liputan 6 TV. Puluhan warga Desa Sedari menyampaikan aspirasi kepada Pertamina PONWJ terkait sejumlah kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan bahu jalan serta penanganan abrasi pantai yang terus mengancam kawasan pesisir Desa Sedari, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2026. Penyampaian aspirasi berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh tanggung jawab. Sejak awal hingga berakhirnya kegiatan, seluruh warga yang hadir tetap menjaga ketertiban dan mengikuti arahan para tokoh masyarakat. Tidak terjadi tindakan anarkis maupun gangguan terhadap aktivitas di sekitar lokasi. Kondusifnya kegiatan tidak terlepas dari peran Kades Sedari Haji Bisri Mustopa dan Ketua LPM Desa Sedari Haji Saripudin yang secara langsung mengawal jalannya penyampaian aspirasi. Kedua tokoh tersebut terus mengingatkan masyarakat agar mengedepankan dialog, musyawarah, serta menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak. Warga yang hadir memahami tujuan utama penyampaian aspirasi bukan untuk menciptakan konflik, melainkan mencari solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat. Sikap dewasa yang ditunjukkan warga menjadi bukti bahwa masyarakat Desa Sedari menginginkan perubahan melalui cara-cara yang santun dan bermartabat. Aspirasi masyarakat disampaikan langsung oleh Kades Sedari Haji Bisri Mustopa bersama Ketua LPM Desa Sedari Haji Saripudin kepada perwakilan Pertamina PONWJ. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah kebutuhan pembangunan bahu jalan pada akses utama Desa Sedari. Menurut masyarakat, keberadaan bahu jalan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengingat akses tersebut setiap hari digunakan oleh warga maupun kendaraan operasional perusahaan yang melintas menuju wilayah kerja Pertamina. Selain persoalan jalan, warga juga menyampaikan harapan agar Pertamina PONWJ memberikan perhatian lebih terhadap abrasi pantai yang terus terjadi di pesisir Desa Sedari. Abrasi yang berlangsung dari tahun ke tahun dinilai semakin mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam lahan warga, fasilitas umum, serta kawasan permukiman yang berada di sekitar garis pantai. Masyarakat berharap perusahaan dapat berkontribusi melalui program pembangunan breakwater atau turap pantai sebagai bentuk perlindungan bagi wilayah pesisir yang terdampak langsung oleh abrasi. Aspirasi yang disampaikan masyarakat mendapat respons positif dari pihak Pertamina PONWJ. Sebagai bentuk tindak lanjut, perwakilan perusahaan pada hari yang sama langsung mendatangi kantor Desa Sedari untuk melakukan koordinasi dan membahas langkah-langkah yang memungkinkan untuk direalisasikan. Pertemuan yang berlangsung antara pemerintah desa dan pihak perusahaan berjalan dalam suasana hangat, terbuka, dan penuh kekeluargaan. Kedua belah pihak berdiskusi mengenai berbagai kemungkinan solusi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran operasional perusahaan. Kades Sedari Haji Bisri Mustopa menyampaikan apresiasi atas respons cepat yang diberikan Pertamina PONWJ. Menurutnya, langkah perusahaan yang langsung membuka ruang komunikasi dengan pemerintah desa menunjukkan adanya keseriusan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat berharap hasil komunikasi yang telah terjalin dapat segera diwujudkan dalam langkah nyata. Warga menginginkan pembangunan bahu jalan dan penanganan abrasi pantai tidak berhenti pada tahap pembahasan, melainkan dapat direalisasikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat Desa Sedari. Berakhirnya kegiatan dalam suasana aman dan kondusif menjadi bukti bahwa masyarakat Desa Sedari mampu menyampaikan aspirasi secara damai, santun, dan bermartabat. Keberhasilan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung juga menjadi cerminan kedewasaan masyarakat yang patuh terhadap arahan Kades Haji Bisri Mustopa dan Ketua LPM Haji Saripudin. Masyarakat berharap hubungan baik antara warga, pemerintah Desa Sedari, dan Pertamina PONWJ dapat terus terjalin sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan melalui komunikasi, kerjasama, dan semangat membangun bersama. Dari Karawang, Jawa Barat, reporter Media Liputan 6 TV, Rohman mengabarkan untuk pemirsa. Kira-kira berapa kilometer yang belum dibangun bahu jalan? Itu hampir Yang curangnya? 3 kilo. 3 kilo, berarti belum ada bahu jalan kiri kanan ya? Belum. Yang sudah dibangun ada berapa kilo? Yang kilo. Kiri 4 kiri kilo. kanan. 4 kilo. 4 kilo. Itu dari mana anggarannya? Apa dari Bahu Pertamina? jalan itu dari APW 2 Karawang. Jadi begini Pak Osim. Hmm. Jadi sebenarnya Sedari ini salah satu desa yang sudah
terbangun jalan infrastruktur hasil kerjasama dari APBD 2 Pemkab Karawang dengan Pertamina PONWJ dan Pertamina EP Cirebon saat itu. Saat itu tahun 2015 membuat komitmen bahwa beberapa kilo yang menjadi tanggung jawab Pemda Karawang, berapa kilo yang menjadi tanggung jawab PONWJ, dan berapa kilo yang menjadi tanggung jawab EP Cirebon. Nah, hari ini yang jadi masalah krusial itu adalah titik dari jembatan 2 ke MB4 ya, EP Cirebon. MB4 itu punya Pertamina EP Cirebon. Kalau di pinggir laut itu punya PHE ONWJ di laut. Jadi ada 2 Pertamina, Pak Kosim bisa dari ini. Nah, jalan yang dibangun tahun 2017 itu bantuan dari Pertamina sepanjang hampir 2,3 km, 2,4 kilo. Bahu jalan. Jalannya yang 2,5 meter itu. Oh iya. Dari jalannya, dari MB2 PHWNWJ ke Jembatan 2. Jembatan 2. Yang menjadi yang menjadi masalah sekarang adalah kondisi jalan itu kan kurang lebar, hanya 2,5 meter. Karena dulu Pak Kosim saat dibangun jalan kondisinya belum stabil, masih labil, tanggul tambang. Jadi dengan kondisi yang ada segitu, dari pihak Pertamina hasil melakukan kajian di lapangan dibangun 2,5 meter dengan konstruksi yang lumayan dan tujuannya adalah untuk kegiatan ekonomi warga desa. Jadi tidak berpikir hari ini akan menjadi satu jalur khusus yang sudah digunakan dengan mobilisasi yang berat. Ada mobil-mobil migas, mobil-mobil dari trailer segala macam. Nah, hari ini kita berharap Pak Kosim dari pihak itu masuk Pertamina EP Cirebon, karena jalur itu sudah digunakan secara rutin mobilisasi angkutan kegiatan pihak Pertamina dengan alat-alat beratnya, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan ya, kecelakaan dan sebagainya akibat berpapasan itu. Jadi berharap pada pihak Pertamina EP Cirebon untuk melakukan pelebaran jalan, bahu jalan sehingga penggunaan yang dilakukan itu tidak mengganggu kegiatan masyarakat, mobilitas masyarakat. Begitu Pak Kosim. Kira-kira berapa kilo yang belum dibangun? Yang riskannya lah antar gesekan mobil sama mobil terutama nih. Berarti hampir 2 kilo. 2 kilo ya. 2 kilo. Ya, termasuk hutan yang ada hutan bakau yang pinggir jalan ya. Pokoknya dari Jembatan 2 ke M4 aja. Jembatan 2 ke harapannya kita dari Jembatan 2 ke M4. Gitu. Saya sudah ajukan ke Pemda, paling tidak ada satu komunikasi dengan pihak desa, ya, dengan pihak PAE, bagaimana supaya aset ini bisa kita urus di dalam laporan karena ini untuk kepentingan bersama gitu. Ya, mobilitas masyarakat. Betul. Yang sudah dibangun bahu jalan ini berapa meter, dari mana ini? Tadi kan ada. Dari RT 03 dari hampir 1 kilo lah. 1 kilo ya. 1 kilo. Berarti dari aspirasi Dewan Dewan Rosbilah ya. Dan sebelahnya lagi dari Pertamina. Ya, itu jalan kan tengahnya itu dari Pertamina. Tengahnya dari Pertamina. Bawah jalannya dibangun dengan aspirasi. Aspirasi sebelah. Sebelah lagi Dewan sama. Oh, kiri kanan Ibu Dewan ya, itu dari Dewan. Iya, Dewan. Bukan dari Pertamina. Bukan. Kalau Pertamina jalur khususnya ya, jalur tengah. itu. Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan YouTube ini bisa bermanfaat baik kepada masyarakat ataupun kepada dan satu lagi Pak Kosim, yang menjadi tanggung jawab pihak PHWNWJ untuk ada di laut dan masalah dari yang paling krusial adalah pengablasi. Jadi berharap bahwa Pertamina PHWNWJ ini juga memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat ini. Jadi jangan hanya berpikir tentang pengamanan lingkungan PHWNWJ aja, termasuk lingkungan sekitarnya pun harus diperhatikan.